Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Gizi 2022B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang memahami cyber security. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan nama saya Febianti Nur Aisyah, NIM 066. Lalu saya Sanivia Ismi dengan NIM 063. Saya Farah Nabila dengan NIM 074. Saya Nadia Asid dengan NIM 077. Saya Febi Situmpul dengan NIM 080. Baik, tidak perlu lama. Kepada pemateri, dipersilahkan. Baik, untuk subtopik pertama dari memahami cyber security adalah mendefinisikan cyber security. Definisi konvensional cyber security adalah sesuatu yang terkait dengan perlindungan informasi yang terdapat di dalam lingkungan digital dari penyusupan, akuisisi, maupun eksploitasi tanpa izin. Namun demikian, sebenarnya istilah cyber security telah memiliki makna yang lebih luas. Menurut ISO atau International Organization for Standardization, cybersecurity atau cyberspace security adalah preservasi dari kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi di cyberspace. Hal-hal di bawah ini dapat dianggap sebagai beberapa contoh isu dalam cybersecurity. Yang pertama, suatu serangan phishing menyebabkan jebolnya data login akun bank banyak orang. Yang kedua, kelemahan piranti lunak yang membuat private key server, cookies, serta password pengguna mudah dijebol. Yang ketiga, sistem keamanan informasi rumah sakit yang lemah dan menghambat akses data pasien. Yang keempat, malware yang menyebabkan padamnya lampu jalan di satu kota. Yang kelima, kelompok teroris merencanakan serangan melalui jaringan tersembunyi. Yang keenam, pasokan air di satu kota menjadi tidak aman ketika seorang hacker mengambil alih kendali secara remote dari sebuah instalasi air. Yang ketujuh, sebuah video yang melanggar hak cipta diunggah ke sebuah website. Yang kedelapan, suatu jaringan pengedar narkoba menggunakan cryptocurrency untuk memperdagangkan narkotika ilegal. Dan yang terakhir, sebuah komentar yang menghina seorang pemimpin politik diposting di suatu jaringan sosial media. Istilah cybersecurity dapat dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan yang dapat melanggar HAM. Misalnya, cybersecurity seringkali digunakan sejumlah negara untuk membenarkan pembatasan browsing internet secara tidak transparan dan akuntabel, melarang penggunaan aplikasi anonimitas dan layanan enkripsi. Dalam konteks lain, misalnya penghinaan terhadap seorang politis, tindakan tersebut dapat dengan mudah dikatakan sebagai cybercrime. Dibandingkan dengan berbagai isu kebijakan lain yang berdampak pada HAM, cybersecurity menghadapi tantangan konseptual yang berbeda. Hal ini disebabkan sifat keamanan atau security itu sendiri. Keamanan tidak akan pernah mencapai 100% atau secara sempurna, dan karena itulah cybersecurity masih berada pada posisi yang terus berubah-ubah dan dapat dibentuk atau dibangun oleh pengampu kebijakan majemuk yang disebut dengan multi-task stakeholder. Mengingat belum adanya definisi yang ajak dan disepakati bersama, maka pengertian tentang cybersecurity ini menjadi sangat luas. Bergantung juga pada siapa yang membuat definisi tersebut dan digunakan untuk merujuk hal seperti serangan cyber atau cyber attack hingga spam, bahkan standar teknis sistem pemungutan suara atau voting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pentingnya cyber security.
Salah satu pendorong terpentingnya dalam pembuatan kebijakan cybersecurity adalah bagaimana ancaman dipahami dalam cyberspace. Tanpa upaya cybersecurity yang tepat, kemungkinan ancaman akan meningkat. Secara umum, ancaman dipandang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pencurian data untuk keuntungan komersial seperti pencurian nomor kartu kredit atau mencuri data pribadi yang digunakan untuk spamming atau pencurian identitas. Yang kedua, akses kepada data untuk kepentingan mata-mata industri demi mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, pencurian data untuk menghancurkan nama baik atau mendiskreditkan pemerintah atau suatu entitas bisnis serta mendiskreditkan orang atau sekelompok orang. Yang keempat, mengakses data untuk mengumpulkan data intelijen yang dilakukan oleh negara asing maupun entitas non-negara. Yang kelima, pengubahan atau penghapusan data untuk alasan komersial, politik, maupun ekonomi. Yang keenam, kehilangan kendali atas jaringan akibat serangan yang dirancang untuk melemahkan atau melumpuhkan pemerintah atau suatu perusahaan. Yang ketujuh, manipulasi perilaku penggunaan dengan cara memancing pengguna mengunduh atau download malware atau tanpa sengaja melakukan tindakan membahayakan diri lainnya. Selanjutnya, ancaman kepada karyawan atau publik dengan melakukan serangan cyber untuk melumpuhkan fungsi lembaga publik tertentu. Selanjutnya adalah upaya cyber security. Yang pertama adalah upaya teknis untuk meningkatkan keamanan perangkat keras atau hardware dan piranti lunak atau software yang mencakup sistem dan jaringan informasi, yaitu dengan menguji sistem yang bersangkutan dengan standar teknis yang ada. Upaya yang kedua adalah upaya hukum yang berperan dalam mengatur persyaratan untuk mendapatkan, menyimpan, memproses, serta membagi informasi pribadi oleh lembaga swasta maupun publik. Dan upaya yang terakhir adalah upaya terkait proses yang mencakup prosedur, panduan, keputusan institusi, dan materi pendidikan yang dirancang dalam menciptakan atau memfasilitasi gangguan cyber seperti melalui serangan rekayasa sosial maupun kebiasaan penggunaan password yang lemah. Selanjutnya ada dimensi cyber security. Yang pertama, keamanan informasi. Keamanan informasi adalah pengembangan standar dan proses teknis dan hukum yang dirancang untuk mencegah informasi dan jaringan komunikasi tanpa izin. Yang kedua ada cybercrime, adalah upaya yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki kegiatan ilegal. Dan yang ketiga ada cyberkonflik, yaitu undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk mengelola, membatasi, atau mengatur penggunaan cyber attack, cyber operation, serta pencurian cyber yang dilakukan oleh beberapa negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kategori pengampu dalam pembuatan kebijakan cybersecurity. Di antaranya adalah pemerintah, termasuk lembaga antar pemerintahan. Yang kedua ada komunitas teknis dan akademisi. Yang ketiga sektor swasta atau bisnis. Dan yang keempat organisasi masyarakat sipil atau civil society organization. Pengampu yang pertama adalah pemerintah. Terdiri dari badan-badan standar teknis nasional yang bertugas untuk membentuk dan menjaga standar teknis yang berlaku untuk keamanan informasi. Di Amerika Serikat, badan tersebut adalah US National Institute of Standards and Technology atau NIST. Yang kedua ada Computer Emergency Response Teams atau CERT, dikenal sebagai tim siaga darurat komputer, serta Computer Security Incident Response Team atau CIRT. Para kelompok ahli ini yang seringkali menjadi bagian dari lembaga penegak hukum atau intelijen, bertanggung jawab untuk merespon dan mencegah terjadinya insiden keamanan komputer, dan seringkali pula ditugaskan meningkatkan kesadaran publik. Yang ketiga ada Kementerian Dalam Negeri atau Keamanan Nasional.
Umumnya bertanggung jawab mengawasi penegak hukum dan lembaga intelijen, mengkoordinasikan penyusunan strategi cybersecurity nasional, serta mengawasi cybersecurity infrastruktur penting. Yang keempat ada Kementerian Luar Negeri. Bertugas mengkoordinasi kebijakan luar negeri dan melakukan negosiasi terkait kebijakan cybersecurity dan HAM. Yang kelima ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bertugas mengelola anggaran untuk kebijakan cybersecurity. Dan yang terakhir ada Lembaga Penegak Hukum. Tidak hanya menangani cybercrime seperti pencurian identitas, eksploitasi anak di ranah online, dan penjualan barang terlarang. Namun juga kejahatan offline dengan unsur online seperti kegiatan yang menggunakan pesan terenskripsi. Lembaga intelijen yang umumnya bertanggung jawab dalam deteksi dan pencegahan insiden cybersecurity dan pemeliharaan infrastruktur penting. Di sejumlah negara, lembaga intelijen juga memiliki alat-alat pengawasan digital yang dapat memanfaatkan dan memanipulasi kelemahan sistem dan jaringan. Nah, beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah, yaitu diantaranya kesulitan dalam digitalkan layanan pemerintah untuk membuat pelayanan publik yang efektif dan di saat yang sama membangun kapasitas dan pengetahuan teknis lembaga pemerintah dan karyawan di sektor publik. Risiko yang kedua yaitu terjadi akibat sifat cybersecurity yang lintas negara yang membuat negara dengan strategi ketahanan cybersecurity yang lemah dapat mengganggu cybersecurity negara-negara lainnya. Yang ketiga ada selalu munculnya teknologi dan sistem baru dari waktu ke waktu memerlukan pemutahiran sistem pengawasan dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir, bentuk cybercrime baru seperti ransomware, pencurian identitas, pendekatan seksual atau grooming, dan pelecehan seksual melalui ranah cyber. Pengampu yang kedua yaitu komunitas teknis dan akademisi. Yang pertama ada International Organization for Standardization atau ISO, sebuah organisasi internasional tempat berkumpulnya berbagai badan standar teknis nasional. Yang kedua ada Internet Engineering Task Force atau IETF, sebuah organisasi standar terbuka tanpa persyaratan keanggotaan formal yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya yang terdiri dari Internet Protocol Suite atau TCP atau IP. Setiap orang dapat menjadi bagian dalam IETF dan setiap keputusan dibuat berdasarkan konsensus. Di dalam organisasi ini, terdapat sebuah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengurusi keamanan, serta terdapat pula sebuah kelompok peneliti yang meneliti implikasi HAM pada lapisan teknis. Yang ketiga ada Internet Architecture Board atau IAB, organisasi yang bertugas mengawasi IETF dan merupakan komite yang bertugas mengawasi perkembangan teknis dan rekayasa di internet. Dan yang terakhir ada EICANN, yaitu sebuah organisasi nirlaba yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pemeliharaan database identifier sebuah organisasi nirlaba yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pemeliharaan database identifier unik yang terkait dengan namespace internet. Tugas utama ICANN adalah mengelola domain name system atau DNS, top level domain, operasi root name server, serta memberikan internet protocol address space untuk IPv4 dan IPv6. Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana memastikan adanya standar teknis yang sukarela disusun, disepakati, diadopsi, dan dilaksanakan bersama. Yang ketiga ada pengampu, yaitu sektor swasta atau bisnis infrastruktur. Internet sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh entitas swasta. Hal ini tentu saja membuat aktor ini memiliki kepentingan besar dalam cybersecurity, antara lain karena yang pertama, lembaga keuangan adalah salah satu pengembang dan promotor utama standar-standar teknis terkait cybersecurity. Yang kedua,
Produsen software dan hardware berkewajiban menjamin keamanan produk mereka di seluruh rantai pasok. Yang ketiga, perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet dan aplikasi seringkali dihadapkan pada tindakan negara yang mengatasnamakan cybersecurity atau terjebak dalam konflik dengan pemerintah terkait pertanyaan seputar tanggung jawab dan liabilitas cybercrime. Sektor swasta semakin diakui luas sebagai pengambil kunci dalam inisiatif dan ruang kebijakan cybersecurity. Yang keempat, para vendor antivirus dan cybersecurity serta penyedia layanan amat penting untuk membantu aktor publik dan swasta dalam mencegah dan merespon ancaman cyber. Mereka merupakan sumber penelitian dan data tentang cybersecurity, misalnya terkait kekerapan dan jenis pelanggaran cybersecurity. Tantangan yang dihadapi oleh sektor swasta antara lain kesulitan untuk beroperasi lintas yurisdiksi yang berarti dihadapkan pada hukum, penalti maupun rezim regulasi yang berbeda-beda. Yang kedua ada insentif untuk menjaga kerahasiaan data yang dapat menimbulkan resiko dan serangan cyber dengan mengatasnamakan privasi data dan potensi pencemaran nama baik. Dan yang ketiga, tekanan untuk membantu pemerintah dalam menegakkan cybersecurity serta melawan cybercrime dan terorisme yang dapat mencakup pembuatan kebijakan dan pelaporan konten, mematikan jaringan, pemblokiran layanan, bahkan mengkompromikan keamanan produk mereka sendiri untuk membantu pengawasan oleh pemerintah. Pengampu yang terakhir yaitu organisasi masyarakat sipil atau CSO. Masyarakat sipil adalah pemain yang tingkat keaktifannya paling rendah dalam ranah kebijakan cybersecurity. Meskipun terdapat banyak kerja penting dan signifikan yang dilakukan oleh pejuang HAM di berbagai wilayah kebijakan cybersecurity, masih terdapat banyak wilayah kebijakan cybersecurity di mana masyarakat sipil tidak dilibatkan secara substansial. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah satu, kurangnya pendanaan dan kapasitas untuk mengikuti diskusi kebijakan cybersecurity. Yang kedua, sifat tertutup dari kebanyakan forum kebijakan cybersecurity. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman teknis. Tantangan yang dihadapi antara lain, kurangnya transparansi dalam penggunaan kemampuan cyber attack oleh suatu negara. Dan yang kedua, semakin maraknya kegiatan berbagai pihak yang mengusung bendera cybersecurity tanpa adanya kejelasan tentang apa dan mengapa hal tersebut sebenarnya harus dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang berikut adalah mengenai hak asasi manusia dan cyber security. HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM dalam bidang cyber adalah hak asasi yang dimiliki manusia dan perlu dilindungi keberadaannya dalam dunia maya atau dalam dunia digital. Contoh hak yang perlu dilindungi adalah yang pertama, hak privasi pengguna. Dalam konteksnya adalah pengguna harus dijamin hak privasinya, sehingga perusahaan media sosial tidak boleh membocorkan apalagi memanfaatkan data pribadi untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua adalah hak kebebasan berbicara, merupakan hak yang mengacu pada kebebasan untuk berbicara dalam hal mengetik, memposting, dan menyebarkan konten digital secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Dan yang ketiga ialah hak mengekspresikan diri. Setiap warganet berhak mengekspresikan dirinya secara aman, pribadi atau private, terjadi dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah hak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang pasti harus didapatkan oleh pengguna internet selama menggunakan media digital sesuai aturan yang berlaku. Di Indonesia, peraturan yang menyangkut perlindungan hukum terkait informasi dan ITE adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11. Next.
Keamanan cyber dan hak asasi manusia saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling bergantung satu sama lain. Seperti halnya prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia atau interdependen. Kemudian, keduanya harus diupayakan bersama untuk secara efektif mempromosikan kebebasan dan keamanan. Mengakui bahwa keamanan individu adalah inti dari keamanan cyber, berarti pula bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi pusat pengembangan kebijakan keamanan cyber. Memastikan adanya keseimbangan yang realistis antara kebutuhan dan kewajiban perlindungan, antara perlindungan kepentingan individu dan umum, antara menghormati kedaulatan nasional dan kebutuhan untuk kerjasama internasional, guna menjamin tegaknya hak asasi manusia. Titik-titik persinggungan inilah yang semestinya menjadi poros utama dalam pengembangan kebijakan keamanan cyber nasional. Lebih jauh, langkah-langkah dalam keamanan cyber, baik teknologi, prosedural, organisasi, atau hukum, harus sesuai dengan cara yang saling melengkapi dan koheren dengan kebutuhan masyarakat informasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selesai sudah diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.